Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MT Nurul Huda Karangkandri, khususnya kelas 6 yang solih dan solihah. Ya. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Saya harap kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring, yang pertama berkenaan dengan novel saya, yaitu novel Al-Quran Hadis, kita nanti akan belajar bab 1 surat Al-Alaq ya. Tapi sebelum kita ke inti pembelajaran, mari bersama-sama kita awali dulu pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Nah, doanya yang kita baca yaitu suratul Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi ya kita mendapatkan ridha dari Allah, sehingga dalam memahami materi yang nanti akan kita pelajari dipermudah ya, sehingga kita semua bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum kita ke inti pembahasan materi, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama yaitu saya ucapkan selamat atas pencapaian yang telah kalian peroleh, sehingga sekarang kalian telah naik tingkat ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas 6. Nah, dalam kelas 6 ini saya berharap untuk kedisiplinan, kerajinan, maupun tanggung jawab dalam belajar itu pun juga ada peningkatan. Tidak hanya jenjang tingkat kelasnya yang naik, tapi kedisiplinan, kerajinan, dan tanggung jawab kalian semua dalam belajar itu pun juga ditingkatkan, ya, naik begitu ya. Nah, yang ketiga, saya berharap kalian semua itu pun tetap semangat, giat, dan juga aktif dalam mengikuti pembelajaran, di mana dalam hal ini untuk sementara kita pembelajarannya di awal semester tahun pelajaran 2021-2022 ini dilakukan secara daring ya, dikarenakan pemerintah belum mengizinkan kita semua untuk belajar bertatap muka di madrasah. Karena hal itu, saya berharap ya kalian semua tetap semangat, giat, dan aktif mengikuti pembelajaran yang dilakukan secara daring ini. Nah, ini yang saya sampaikan di awal. Ya, selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya, dalam pembelajaran bab 1 surat Al-Alaq. Ya, ini nanti ada 4 poin yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, membaca surat Al-Alaq. Yang kedua, mengartikan surat Al-Alaq. Yang ketiga, memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Yang keempat, menulis isi kandungan surat Al-Alaq. Ya, 4 hal ini nanti kita pelajari. Ya, tapi dalam video kali ini kita akan belajar 2 dulu, yaitu yang poin A dan B yang saya kasih tanda centang di belakang ini yang nanti kita pelajari. Nah, terus tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajaran kita mempelajari surat Al-Alaq dari 4 poin ini itu untuk apa? Ini ada 6 tujuan. Yang pertama, kalian itu diharapkan mampu membaca surat Al-Alaq secara benar. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menerjemah surat Al-Alaq. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menuliskan ayat-ayat ya, surat Al-Alaq. Yang keempat,
kalian semua diharapkan mampu menepiskan isi kandungan surat Al-Alaq. Yang kelima, kalian semua diharapkan mampu menyimpulkan isi kandungan surat Al-Alaq. Yang keenam, kalian semua diharapkan mampu menghafalkan surat Al-Alaq. Nah, ini tujuan kita mempelajari tentang surat Al-Alaq, di mana untuk kali ini kita akan mencoba ya untuk mencapai 3 tujuan ya. Tujuan 1-3 ini yang nanti kita capai, berusaha kita capai. Yang saya kasih tanda centang juga di belakang, ini yang nanti kita capai ya, berusaha untuk kita capai. Selanjutnya kita mulai masuk ke inti pembahasan materi. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di samping? Ya, maksudnya gambar yang samping sini ya, yang ini, bukan yang ini ataupun ini, tapi yang ini ya, yang ini. Nah, ini adalah gambar Gua Hiro ya, sudah saya kasih tulisan, kasih nama di bawahnya. Yang ini gambar Gua Hiro. Nah, dimana materi surat Al-Alaq ini sangat berkaitan dengan gambar ini ya. Kaitannya apa? Nah, kita bahas ya. Jadi begini, sebelum Islam datang, peradaban bangsa Arab itu kan sangat terbelakang dan tidak sesuai aturan. Apanya yang terbelakang dan tidak sesuai aturan? Yaitu perilakunya, sikapnya itu sangat terbelakang dan tidak sesuai aturan. Bahkan masyarakatnya mayoritas itu menyembah berhala. Bukan menyembah kepada Allah, tapi menyembah berhala. Mereka sudah melupakan Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul terdahulu ya, sehingga masa itu, masa di mana orang-orang Arab ini perilakunya tidak sesuai aturan dan menyembah berhala, ini disebut dengan masa jahiliyah ya, masa kebodohan ya, itu seperti itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW hatinya gundah gulana melihat tingkah lakunya orang Arab tersebut. Beliau sangat prihatin ya, dengan perilaku-perilaku tersebut ya. Kebiasaannya orang Arab tersebut itu sangat prihatin. Nah, karena hal itu ya, kemudian Nabi Muhammad SAW mencari jalan keluar ya, berpikir dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Nah, terus cara yang beliau lakukan apa? Yaitu Nabi Muhammad SAW berkholwat di Gua Hiro, berkholwat yang menyendiri untuk beribadah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Gua Hiro ya, di gambar ini ya, ini gambar Gua Hiro. Nah, beliau menyendiri berkholwat di Gua Hiro untuk beribadah, ini berharap diberikan petunjuk ya untuk menemukan jalan keluar ya, guna merubah tradisi kebiasaannya orang-orang Arab agar menjadi lebih baik. Nah, alhasil tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Miladiyah, pada saat beliau berkholwat di Gua Hiro, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril turun ya atas perintah Allah ya, membawa wahyu. Nah, wahyunya apa? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Nah, peristiwa turunnya wahyu dari Allah ini itu jadi awal resmi ya. Jadi awal resmi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ya. Nah, ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, usianya adalah 40 tahun. Nah, nanti kita semua akan belajar tentang surat Al-Alaq, di mana surat Al-Alaq ini adalah surat yang berkaitan dengan wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkholwat di Gua Hiro, di mana wahyunya itu kan cuma ayat 1-5 ya. Nanti kita belajar surat Al-Alaq itu dari ayat 1 sampai ayat ke-19 ya, secara lengkap begitu. Nah, untuk surat Al-Alaq ya, mungkin kalian semua sudah tidak asing dengan surat ini ya, sudah sering kalian dengar, mungkin juga sudah ada yang hafal ya. Nah, untuk lafalnya, tulisannya itu seperti ini, sudah saya tampilkan
bacaannya ya. Bisa saya contohkan ya, kurang lebih seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Nah, kurang lebih bacaannya seperti itu. Bagi yang sudah hafal bagus sekali, dan bagi yang belum hafal bisa mulai belajar menghafalkan dari sekarang. Itu tadi contoh bacaan surat Al-Alaq berdasarkan versi saya. Saya punya satu versi lagi, yaitu yang saya ambil dari sebuah tayangan televisi, dari video yang ada di tayangan televisi, yaitu videonya Rico the Series ya. Ini bisa kalian nanti lihat untuk bahan kalian belajar mencontoh membaca dan menghafal surat Al-Alaq. Videonya ini ya, silakan kalian semua tonton bersama-sama. Surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, demikian ini bacaan surat Al-Alaq ya, yang saya ambil dari videonya Rico the Series, yang mana bacaannya kalau menurut saya itu tajwidnya sangat bagus ya,
sangat bagus dan lagunya enak untuk didengar, nah itu bisa jadi bahan contoh untuk kalian belajar membaca surat Al-Alaq maupun menghafalkan, ya seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang arti dari surat Al-Alaq, di mana dalam hal ini nanti kita akan belajar arti kata per katanya terlebih dahulu ataupun arti mufradat. Ini sudah saya tampilkan di slide, semoga terlihat ya. Nah, saya bacakan yang pertama. Iqra, bacalah, bismi, dengan menyebut alladzi, yang khalaq, menciptakan, al-insana, manusia, min, dari, al-akram, mulia, allama, mengajar, bil qalam, dengan pena, kalla, sekali-kali tidak, la yadha, melampaui batas, ar-ruj'a, tempat kembali, aro'aita, bagaimana pendapatmu, yanha, melarang, abdan, seorang hamba, idza, apabila, sholat, yang kana, jika itu benar, ala, di atas, al-huda, petunjuk, au, atau, amara, dia menyuruh, bittaqwa, bertakwa, kadzdzaba, mendustakan, tawalla, berpaling, yara, melihat, nadiyah, golongannya, az-zabaniyah, malaikat zabaniyah, la, jangan atau tidak, tuti'hu, kamu patuh kepadanya, wasjud, dan sujudlah, waqtarib, serta dekatkanlah. Nah demikian ini arti kata per kata dari surat Al-Alaq, ya bisa mulai kalian hafalkan, ya pahami, ya baca-baca dan kamu hafalkan agar kamu jadi tahu arti kata per katanya. Dan jika nanti keluar di PTS atau di PAT, di tes, nanti kalian misalkan ada soal, ya disuruh menerjemahkan kata yang ada dalam surat Al-Alaq, kamu bisa menjawab, ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar arti secara lengkap dari surat Al-Alaq. Ini ayatnya ada 19. Yang pertama saya bacakan juga. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini arti surat Al-Alaq secara lengkap, ya, dimana saya berharap kamu pun kalian semua yaitu pun belajar mulai menghafal artinya. Tidak bisa semuanya, ya berapalah, syukur pisan hafal bunyi suratnya, ya, dan juga artinya secara penuh, ya. Syukur pisan seperti itu, ya. Untuk isi kandungan, ya, dan juga yang tadi yang D, ya, menulis isi kandungan surat Al-Alaq, kita pelajari pada mungkin video selanjutnya, ya. Untuk materi kali ini, ya, mungkin cukup sekian. Tentunya banyak sekali kekurangan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa kalian semua
semua tuliskan pada kolom komentar yang ada di bawah materi yang sudah saya share ini. Ya, silakan kamu tuliskan di situ. Ya, nanti jika saya sudah sempat, saya akan membalasnya, akan menjawabnya, begitu ya. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ya, diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.